Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan wa akhwati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwati fillah, tibtum wa tauba sa'ikum wa mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilan. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman, Islam, taufik dan kenikmatan kesehatan, sehingga kita dapat thalabul ilmi di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengentaskan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Dan tidak lupa kami ingatkan kepada diri kami juga hadirin, marilah sama-sama kita perbaiki niat, kita luruskan niat, kita perbarui niat sehingga waktu yang kita belanjakan di pagi hari ini benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwati fillah, pada pagi hari ini kajian kita temanya santri bertanya, Ustadz menjawab. Gitu ya? Sepakat tidak? Ya, tapi kita batasi tema kita pada permasalahan fikih saja ya. Baik itu fikih ibadah ataupun fikih muamalah. Jadi fikihnya fikih ibadah dan fikih muamalah. Tapi kalau masalah akhwal syakhsiyah, ya itu mungkin tidak perlu kita bahas di sini. Ahwal syakhsiyah itu masalah warisan, masalah pernikahan dan talak, kemudian dihar. Itu saya kira tidak perlu kita bahas. Yang bahas kita bahas apa? Tentang ibadah dan muamalah. Nonton ya? Ya, biar nanti. Biasanya kalau seperti ini semakin ya. Kemudian yang sebelum kita menyampaikan itu, sedikit kami sampaikan ya hal yang perlu kita ketahui bersama. Alhamdulillah atas izin Allah ya kita diberi kemudahan dalam membangun ya dan menjalankan amanah besar, yaitu membangun pondok pesantren, mengelola pondok pesantren. Ya mungkin semua bapak-bapak ibu sudah mengenalnya, yaitu pondok pesantren Ar-Raihan. Ar-Raihan lebih kurang umurnya sudah 6 tahun. Pak Bambang belum pernah ke Ar-Raihan ya? Mudah-mudahan nanti bisa sampai sana bersama Pak Tribun Jolo nanti ya. Jadi nikmat yang Allah berkaruniakan kepada kita itu, meskipun dengan keterbatasan kami, alhamdulillah kita sudah punya gedung yang layak untuk digunakan sebagai tempat belajar, mendidik santri-santri, tempat layak untuk mereka mukim ya. Dan selain itu kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dari sisi prestasi, tahun kemarin Ar-Raihan itu baru diizinkan sama pimpinan pondoknya ikut lomba-lomba. Sebelumnya pimpinan pondoknya nggak membolehkan ikut lomba. Tahun kemarin kita ikut lomba, mengirim 6 santri ikut 6 cabang lomba antar pondok pesantren se-Wonogiri di Kabupaten Wonogiri. Dari 6 itu 5 orang mendapatkan juara, 3 orang juara 1, 2 orang juara 2 dan juara 3. Yang 3 dikirim ke Provinsi Jawa Tengah, sehingga alhamdulillah ketika itu menjadi ya di Wonogirinya mendapatkan juara terbanyak, juara umum antar pondok pesantren di Kabupaten Wonogiri. Dan tahun ini alhamdulillah lomba-lomba
yang diadakan oleh Kemenak juga, Kemenak Kabupaten Wonogiri. Lomba-lomba terkait dengan lomba membaca kitab kuning lah kalau bahasa kita ya, membaca kitab kuning, musabaqah qiraatul kutub. Alhamdulillah antar pondok pesantren Wonogiri juga di tingkat wusta yang tertinggi kita mendapatkan juara 1 lagi. Jadi pondoknya ya kecil, tapi alhamdulillah sudah sedikit lah mendapatkan seperti itu. Mudah-mudahan Pak Kastanto ya, kalau 10 tahun yang akan datang Pak Kastanto tindak-tindak di Jakarta, ditanya, Pak, mohon maaf Bapak dari mana? Dari Wonogiri. Nanti tidak dikomentari lah di sini jualan bakso atau jualan jamu gitu. Karena dulu saya di Jakarta naik angkot ya dari di Jakarta di Depok untuk menghadiri pernikahan teman saya ditanya sama orang yang duduk di samping saya di angkot itu, dari mana Mas? Dia bilang gitu. Oh saya dari Wonogiri. Oh, di sini jualan bakso atau jualan jamu gitu. Masya Allah. Ya wajah saya itu wajah penjual jamu tuh. Lah maksud saya tadi 10 tahun yang akan datang atau 8 tahun yang akan datang, ketika Pak Kastanto nanti tindak-tindak di Jakarta, Pak Bambang juga tindak di Jakarta, Pak Anton Jakarta, ditanya dari mana Pak? Dari Wonogiri. Oh yang ada pondok pesantren Arehannya itu ya. Gitu ya. Jadi nanti bisa dipahami ya maksud saya ya. Nah, kita ingin jadi oh yang ada pondok pesantren Arehannya itu. Jadi meskipun kecil kita berusaha memperbanyak prestasi, kita berusaha melahirkan calon ulama, juga calon pemimpin bangsa kita ini. Alhamdulillah santri kita sudah aktivitas di pondok lebih kurang 170-an. Ya alhamdulillah. Kemudian santri-santrinya alhamdulillah juga seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu di sana, kami harapkan bisa berkomunikasi dengan bahasa yang dipahami oleh santri. Kalau kita bahasa Indonesia, bahasa Jawa, nanti mereka mengatakan, mohon maaf Bapak Ibu, tolong berbicara dengan bahasa yang kami pahami gitu. Jadi gitu. Kan gitu. Alhamdulillah. Ya. Dan alhamdulillah dari Wuryantoro banyak. Ya, tahun ini ada 4 orang, tahun kemarin ada 4 santri yang dari santriwati dari sini. Dan alhamdulillah sekarang juga ada guru-guru pengabdian dari sini yang bahasa Arab, bahasa Inggrisnya sudah luar biasa, dan hafalannya juga sudah di atas 10 juz di sana. Katanya dulu mau jadi artis. Ternyata setelah akhir-akhir di pondok pengen lihat makamnya Imam Syafi'i juga di Al-Azhar Kairo sana kan, di Kairo sana. Doakan mudah-mudahan tahun depan mereka juga dipermudah untuk bisa ke sana gitu. Nanti pulang mengabdi di Wonogiri, nanti yang ngisi dia prestasi biar pimpinan pondoknya istirahat, cukup mengirimkan guru-guru yang terbaiknya gitu ke sini. Allahumma amin. Nah, ini kita alhamdulillah sudah mengembangkan, artinya kita sudah memiliki sekarang 2 lahan saat ini yang dipakai. Kemudian kita belum lama ini membebaskan tanah 6.125 meter persegi, dan mulai tanggal 11 Desember kemarin kita membuat proyek ya, pembangunan kampus 2 Arehan yang terdiri dari masjid, ruang kelas, asrama, dan kantor serta kafetaria dan koperasi. Alhamdulillah ini Allah mudahkan dari hasil usaha kita, usaha kami semua para guru dan kita semuanya, dukungan Bapak Ibu, doa dan sebagainya, itu kita dengan apa yang ada kita usahakan itu. Dan alhamdulillah masjidnya sudah kita siapkan dananya, begitu juga untuk asrama dan kelasnya. Kemarin saya sudah sampaikan kembali, kami mampunya sekian untuk masjid. Pokoknya sampai mana ukuran masjidnya 13 kali 13 intinya, tambah kanan kirinya 33, berarti 19 ya, kali 19 lebih kurang seperti itu. Nanti kalau sudah masjidnya jadi dan sudah
bernuansa seperti itu, harap nanti kajiannya itu fikih dan al-hikamnya itu di Ngadirejo. jadi gitu ya. Nanti nggak apa-apa, nanti Pak Kasata tinggal mengkoordinir ke sana, kita siapkan mobil bis mini ke sana kan gitu. Gitu. Nah ini yang gini, sebelum nanti kita lanjutkan, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan untuk kita seperti itu, dan ya, doakan, dan selain doa mohon dukungannya. Mudah-mudahan masyru' ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beberapa kali disurvei dari rekan-rekan, baik itu di dalam negeri ataupun dari Arab, rekan-rekan kami disurvei, dinyatakan ini yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan. Tapi sampai sekarang belum dapat ini. Saya bilang sampai sama pembangunan gini, kita mau nggak melangkah, berani nggak melangkah tanpa ada ini. Mereka diam. Saya bilang gini, dulu pertama pondok ini berdiri, kita punya uang 11.500.000. Tapi ketika kita melangkah sekarang jadi seperti ini. Ya sekarang punya ratusan, masa nggak berani? Berani tidak? Berani Ustaz. Ya, alhamdulillah. Lah ini Allah memberikan kemudahan baik itu. Jadi kita sebagai pejuang di sana bukan hanya mendidik anak-anak, tapi juga kita berusaha untuk berinfak juga semampu kita untuk tadi itu. Nah, ini nanti sebelum kita fikih, saya sampaikan atau tanya jawab tadi tentang fikih, sedikit kami sampaikan ya. Kalau nanti ada Bapak Ibu ya sudi kiranya membantu perharinya 1.000 masuk celengan gitu kan, nanti baik juga itu, karena barang siapa yang membantu membangun masjid ya, meskipun itu senilai sarang burung gitu kan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti di surga sebesar itu. Dan nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin membantu per hari 1.000 masuk ke kotak celengan itu kan, celengan bulat itu, nanti bisa sama-sama kita sukseskan ini, program ini. Nanti bisa, kalau kemarin itu Ustadz yang dari Woriantoro membawa 20 kaleng gitu. Nanti kalau Bapak Ibu berkeinginan, nanti per hari bisa 1.000 atau 2.000 atau berapapun, nanti dikumpulkan sama orang tua Ustadz yang ada di Woriantoro ini. Kalau nggak salah namanya Pak Supono ya, Pak Pono ya. Nah, putra beliau ngajar di Arehan dan juga jadi santri di Arehan, dua lagi. Jadi 3 orang itu, nomor 2, 3, 4 semua di Arehan itu. Masya Allah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Ini kami baru ya, ini belum pembukaan makna. Oke, untuk selanjutnya saya kira sudah bisa dipahami tadi ya message-nya ya. Ya. Untuk selanjutnya untuk kajian kita temanya tadi santri menjawab, Ustadz bertanya ini. Santri bertanya, Ustadz menjawab. Masalah fikih ya di muamalah dan ibadah. Saya kira gitu ya. Tafadhol kalau ada yang kami silahkan kalau mau ada yang bertanya. Baik itu ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Tafadhol. Terima kasih Pak. Jadi yang pertama masalah ketidaklulusan antara kesolehan seseorang dengan usaha seseorang. Sering kita menjumpai dalam satu lingkungan masyarakat kita, banyak kita jumpai, apakah itu terjadi di keluarga kita, anak kita atau lingkungan kita. Di satu sisi anaknya kompetensi sosialnya bagus, ngajinya bagus, tapi kalau melamar kerjaan kok sergir, udah ditolak, belum diterima, nggak ada formasi dan sebagainya. Nah pertanyaannya itu ya kenapa? Yang baru itu. Tapi di sisi lain ada orang yang ya mungkin orang Islam tapi bolong-bolong, bahkan nggak salah, kompetensi sosialnya tidak baik, tapi pada waktu melamar kerjaan itu kok lancar. Ini banyak kita sebut misalnya. Dan yang kedua itu beberapa waktu yang lalu kami pribadi itu menghadiri satu pernikahan ponakan sering berkelahi Pak.
Nah di masjid Wurantornya ada dua, masjid di Wurantor Kidul dengan masjid di Wurantor Lor. Nah perbedaan antara Kidul sama Lor itu sebanyak 58 menit. Pada waktu itu saya berangkat karena jam 6 harus sampai ke Boyolali. Saya ngikuti subuh itu di Wurantor Kidul yang belum masuk pada waktu Wurantor Lor. Nah itu gimana? Apa atau tidak? Itu dulu Pak. Buat dulu nanti baru bisa lagi. Terima kasih. Ini kami ikhwati fillah, kami mulai menjawab dari yang pertanyaan yang kedua terkait dengan perbedaan waktu sholat. Padahal tempatnya itu regionnya sama-sama di Wuryantara. Yang satu misalkan jam 4 atau jam 3.58 misalkan, yang satu jam 4 tepat kan gitu. Nah, ikhwati fillah, sebenarnya terkait dengan waktu sholat subuh, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan di dalam Al-Qur'an hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu ya minal khaytul aswari minal fajar. Jadi itu sebenarnya kan di dalam wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu ya minal khaytul aswari minal fajar. Ini sebenarnya adalah waktu fajar atau waktu subuh, sehingga di waktu tiba itu kita tidak boleh makan minum lagi untuk sahur, kan gitu. Nah, kapan waktu sholat subuh itu tiba? Yaitu ketika fajar shadiq itu muncul. Kalau fajar kadhib, ya fajar kadhib itu muncul sebelumnya, ada warna keoren di sebelah timur, ya kan? Cahaya orang di sebelah timur sebelum datangnya fajar shadiq. Nanti setelah itu hilang sebentar, kemudian apa? Muncul yang warna putih tadi. Nah, itulah waktu di mana kita diperbolehkan sholat subuh. Itu waktu sholat subuh, di mana waktu itu juga kita dilarang makan minum untuk sahur lagi. Nah, itu sebenarnya kalau kita melihat kepada, nah di dalam hadis Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril tentang sholat, mulai dari bagaimana gerakannya sampai waktu awalnya sampai waktu akhirnya, itu juga seperti itu. Fajar shadiq itulah. Nah, itu seperti itu. Maka nanti kalau kita melihat sudah ada seperti itu dan pas jam yang biasanya kita pakai jam ya, sekarang itu ada jam ya otomatis itu yang dan pas itu, maka itu sebenarnya sesuai waktu masuk subuh. Nah, tapi kalau itu belum atau mungkin masih ada yang merah tadi, maka itu sebenarnya masih belum masuk waktu subuh. Nah, sekarang kita akan memahami bahwa salah satu di antara syarat sahnya sholat itu adalah masuk waktu sholat. Ya, salah satu di antara syarat sahnya sholat masuk waktu sholat. Jadi misalkan kita mau safar jam 3:30 atau jam 4 kurang 1/4, adzan subuhnya misalkan jam 4 gitu kan. Wes, aku tak sholat subuh sih supaya nanti safar itu ya kita tak sholat lebih awal. Boleh nggak? Nggak boleh, karena belum masuk waktunya. Begitu juga misalkan duhur jam 11.52 mau safar, oke, saya biar nanti itu enak safarnya dan sebagai sholat sehat apa disi jam 11:45. Boleh nggak? Nggak boleh. Oleh karena itu tadi ketika ada perbedaan misalkan jam 3.58 dan jam 4, maka kalau kita bisa memastikan dengan tadi itu, kita ambil tadi itu, ya kita pastikan tadi itu. Tapi kalau tidak, maka alangkah baiknya kita lebih ihtiyat, ambillah waktu yang mundur tadi itu. Bisa dipahami ya? Karena kalau kita ngambil waktu yang mundur tadi itu, pasti dia sudah masuk tadi itu. Tapi kalau kita mengambil yang pertama, belum tentu. Karena di dalam usul fiqh atau dalam kaidah fikih itu ada istilah al-aslu baqa'u makana ala makana. Jadi pada dasarnya itu mengikuti hukum sebelumnya. Misalkan gini, kita sahur itu pas mati lampu.
mati lampu. Tapi kita sudah menyiapkan gelas di samping tempat tidur kita, di meja samping. Udah langsung, saya nanti sahur, yang penting udah cukup aja kita minum. Ketika bangun mati lampu, mati listrik, langsung kita minum, glek. Langsung kita wudu, kemudian pengen sholat tahajud. Loh, ketika wudu mau sholat tahajud, ternyata sudah ada yang pergi ke masjid. Loh, Pak mau kemana? Ke masjid. Apa sudah adzan? Iki wis meh qomat. Pas meh qomat. Jadi berarti tadi saya minum sudah adzan atau sebelum adzan? Sudah adzan. Puasanya sah atau tidak? Sah. Karena al-aslu baqa'u makana ala makana. Meskipun kita sahurnya setelah adzan. Karena ketika itu hukum asalnya adalah waktu sebelumnya masih malam. Jadi malam itu kalau kita sahur sah tidak? Ya tidak apa-apa. Tetapi berbeda kasusnya ketika kita mau berbuka mati lampu, mati listrik juga. Kan itu kan? Gitu. Mati listrik terus kemudian mendung atau hujan mendadak. Wah iki iya ora 2 jam nih gitu. Pas wah iki wis ini pas waktu apa? Waktu maghrib ini langsung bismillah makan kurma 1 2 3 langsung siap-siap ke masjid. Nah, lihat tonggo-tonggonya lurung siap-siap ke masjid. Lah ngopo nang masjid 10 menit lagi bukan nang omah gitu ya. Lu apa belum adzan? Iki bukan belum adzan. Padahal 10 menit lagi baru masuk waktu maghrib. Puasanya sah tidak? Tidak sah, karena al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya itu kita mengikuti zaman waktu yang sebelumnya, yaitu siang. Belum masuk waktu malam. Kita berbuka di waktu siang, sah tidak puasanya? Nah, bisa dipahami ya? Nah, maka ketika tadi 348 atau 358 dan 4 lebih 5 misalnya 4, maka ambillah yang belakang tadi itu, karena itu insya Allah lebih ihtiyat, lebih berhati-hati, dan insya Allah lebih seperti itu ya. Nah, kalau selisihnya hanya 2 menit, 4 menit itu saya kira tidak ada masalah. Kalau yang bermasalah itu kalau selisihnya ya. Dan ini yang sering terjadi juga, saya mohon maaf, sering terjadi itu sholat maghrib. Di tempat kami itu saya pernah mengingatkan, sholat maghrib itu azannya, kalau kita pakai aplikasi Muslim Pro itu kadang selisihnya sampai 4 menit Mbak Kesanto. Kalau sholat maghrib itu itu kan banyak ininya, termasuk bukan hanya sholat saja, tapi juga termasuk waktu buka tadi. Nah, dulu di tempat kami satu lagi itu pernah lebih daripada 5 menit. Maka takmirnya itu ketuanya saya sampaikan, ini Pak, akhirnya baru ada perubahan. Nah, seperti itu. Maka kalau kita melihat hadis, begitulah waktunya Rasulullah. Kemudian nanti kapan datangnya waktu duhur itu ketika matahari mulai tergelincir ke barat sampai nanti bayangan sesuatu sama dengan bendanya itu. Kemudian itu masuk asar, nanti asar itu sampai sampai matahari tenggelam, atau bayangan sesuatu 2 kali lipatnya dengan sesuatu tersebut. Bisa dipahami ya? Itu sholat maghrib itu ketika matahari tenggelam sampai nanti ada syafaq yang warnanya putih. Ketika turun pertama itu nanti kuning, kemudian nanti ketika putih itu masuk sholat seperti itu sampai. Nah, jadi ambillah itu seperti tadi. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu begitu. Jadi kalau kita tidak berbicara masalah kebiasaan di negeri kita ya. Kalau di beberapa tempat, kalau saya tuh di luar negeri itu juga pernah kerja di sana. Kalau di sana tuh luar negeri itu kerja itu dilihat dari prestasi kita, dilihat dari kalau kami mengajar, jadi pengajar di kampus itu memang dilihat dari capaian kita gitu. Terus nanti kalau di luar negeri 2 kali interviewnya. Pertama diajak untuk micro teaching, kemudian setelah kita praktek mengajar, baru nanti kedua kalinya dipanggil lagi untuk penentuan salary-nya. Tulis kamu minta berapa, gitu kan? Di luar negeri kayak gitu Pak. Antum tulis berapa gitu, kan gitu. Di luar negeri kayak gitu. Kalau di sini
Kalau di situ memang seperti itu. Kalau di Indonesia kan, bukan di Indonesia, di mana lah gitu. Kadang kan gini, yang dipermasalahkan bukan masalah kompetensi kita ya, tapi jenengan kesini itu sing betul. Dengan pusat. Ini kita, mohon maaf ya. Saya seperti itu. Dan gini, ikhwati fillah. Saya tidak berbicara tentang hal itu, tapi hal ini pertama adalah seorang muslim itu memang dianjurkan, diperintahkan untuk profesional dalam segala hal. Maka kalau kita menjadi pelajar, haruslah jadi pelajar yang baik. Jadilah pelajar yang berprestasi. Sehingga nanti ya dengan seperti itu akan Allah mudahkan ya langkah-langkah selanjutnya dalam bekerja dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan masalah kerja tadi, ya, ketika kita sudah berusaha semampu mungkin, prestasinya bagus, tapi ternyata belum rezeki untuk bekerja di suatu tempat, maka seorang muslim itu harus yakin bahwa apa yang didapati olehnya, apa yang Allah tetapkan untuknya, itu yang terbaik untuk dirinya. Ya. Bisa jadi kita mencintai sesuatu, padahal sesuatu tidak baik untuk kita. Kita ingin sesuatu, tetapi kita tidak dapat itu, ya, itu adalah kebaikan untuk kita. Jadi bisa jadi kita mencintai sesuatu, tapi kita tidak mendapatinya, dan atau bisa jadi kita itu mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu tidak baik untuk kita, atau kita tidak suka terhadap sesuatu, padahal itu baik untuk kita. Maka ketika kita berusaha untuk mencari atau menjemput rezeki, tapi belum dapat, maka kita harus sabar, ya, sabar dan terus berusaha. Bisa jadi itu karena apa? Allah ingin menguji kita, Allah akan memberikan kepada kita apa yang lebih baik untuk kita. Maka pernah saya sampaikan perkataan yang penuh dengan hikmah dari Ibn Athaillah As-Sakandari, ya, lau fahiman nas, lau aliman nas ma fil man'i adal man'u huwa ainul aqal. Kalau orang itu memahami apa yang dia inginkan tapi tidak Allah berikan, maka saat Allah tidak memberikan kepada dia apa yang ia inginkan, itu adalah anugerah besar yang Allah berikan kepadanya. Pernah saya sampaikan itu. Kita pengen sepeda motor, tapi kok nggak dikasih-kasih kan oleh Allah kan gitu kan. Ada tetangga yang pengen sepeda beli, baru pakai sudah tabrakan. Bisa jadi ketika kita itu diberi rezeki ketika itu pakai juga langsung kecelakaan karena kita naik motor juga belum lancar kan itu. Itu adalah intisari dari firman Allah dalam apa? Dalam surat Al-Baqarah yang wa asa antakrosya wa huwa khairul lakum asa antahibusyan wa huwa syarrul wa asa antakrosyan wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu cinta kepada sesuatu padahal itu tidak baik untukmu. Bisa jadi kamu tidak cinta kepada sesuatu padahal itu baik untukmu. Itu yang. Jadi tetap sabar dan harus ridho. Barang siapa yang ridho, man radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho atas apa yang Allah tetapkan, maka dia akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan faman sakhita, barang siapa yang gerutu atas ketetapan yang Allah berikan kepadanya, fa alaihi sakhit, maka dia juga akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap kita profesional dalam segala hal, belajar yang baik, ya. Kemudian ketika setelah kita lulus dari pekerjaan, lulus dari belajar, kita berusaha mencari. Jadi itu ketika diterima kita bersyukur, ketika belum maka kita bersabar dan ridho akan ketetapan itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Jangan sampai ketika sekali tidak bisa, gitu kan? Kita putus asa, nggak boleh. Ya, seorang muslim harus terus seperti itu. Ngerti ya? Maka bapak nanti sampai kalau memang ada putra atau mendingan diajak masih kecil gitu kan, sekolah yang arahan nanti ke Mesir, nanti kamu itu pulang dari Mesir itu nggak susah cari pekerjaan, bahkan orang ngejar kamu, pekerjaan yang ngejar kamu.
Gitu. Setelah kita Iya, betul. itu masalah sholat tahiyatul masjid pada pagi hari Jumat. Iya. Ini sering kita jumpai bapak-bapak atau mas-mas itu pada hari Jumat itu seperti hanya apa ya, seperti amung tamu. Iya. Jadi pada waktu azan itu ada yang berdiri, tapi pada waktu azan itu ada yang sudah sholat. Itu sebenarnya bagaimana? Oke. Pada waktu sholat itu apa pada waktu azan itu kita langsung sholat atau kita menunggu sampai berakhirnya azan itu? Oke. Itu ketika tadi ya. Jadi Iya. kami akan menerangkan dua hal, bukan hanya pada azannya saja. Jadi gini, sunnah sholat Jumat. Di antara sunnah sholat Jumat itu kita datang awal, ya. Ketika kita datang awal, kita sholat sunnah sebanyak mungkin. 2 rakaat, salam, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Para sahabat itu ketika mereka sholat Jumat itu bukan hanya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid saja, tetapi juga sholat sunnah mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian sholat lagi 2 rakaat dan selanjutnya. Kalau kita datang, misalkan sekarang adzan itu jam 11 misalkan ya, lebih 48 misalkan ya, atau 50-an, kemudian kita datang jam 11.30, kita masih bisa sholat 4-6 rakaat. Iya kan? Tidak apa-apa, itu sunnahnya seperti itu. Tapi kalau kita itu datangnya jam 11 lebih 45, mungkin kita baru hanya bisa sholat 2 rakaat tahiyatul masjid saja. Jadi sunnahnya sholat ya sebelum sholat Jumat itu memperbanyak sholat sunnah 2 rakaat dan seperti itu. Nah sekarang kalau kita itu datang azan itu tiba, ya kan? Ketika azan tiba, Allahu Akbar gitu. Kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dengan pertimbangan pengen mendengar khatib, atau kita berdiri mendengarkan azan dan menjawabnya baru sholat 2 rakaat. Bisa dipahami? Nah, hal ini kita harus memahami tentang keutamaan azan. Apa? Keutamaan azan. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, Inna atwalun nasi yaumal qiyamati Inna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamati al-mu'adzin. Orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat itu adalah orang yang azan. Muadzin itu lehernya paling panjang ketika di hari akhir nanti. Nah, leher panjang itu tafsirannya 2. Pertama makna hakiki, ya dia lehernya panjang. Karena ketika itu orang-orang dalam kondisi begitu kondisi yang sangat menegangkan, mengerikan. Disebutkan dalam hadis mereka berkumpul seperti itu sampai peluh mereka mengenang sampai di ini mata kaki, ada yang sampai di lututnya, ada yang lebih daripada itu, ada yang sampai seperti itu. Kalau lehernya panjang, dia akan selamat dari itu. Jadi dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Leher panjang itu mana hakiki, dia selamat dari genangan dari itu tadi, keringat tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, panjang leher itu adalah makna kinayah. Dia bukan makna aslinya. Makna majas. Artinya apa? Leher panjang itu adalah orang yang mulia. Jadi orang yang leher panjang di hari akhirat itu adalah muadzin, artinya dia adalah orang yang sangat mulia. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya tentang keutamaan kemuliaan azan. Maka para sahabat, bahkan kalau orang itu tahu apa yang ada pada azan dan ada pada shaf pertama, dan mereka tidak mendapatkan itu kecuali dengan cara mengundi, maka mereka akan ikut. Kan itu. Para sahabat bertanya, Rasulullah, ini gimana kita bisa mendapatkan pahala itu? Kan muadzin kan cuma 1. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau kamu itu mendengar azan, fakulu misla maqal muadzin, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin. Allahu Akbar. Kecuali ketika hayya 'alatain, ya, as-shalat, hayya 'ala shalah. Kemudian kita bagaimana? La haula wala quwata illa billah, dan ditutup dengan doa azan. Maka Rasulullah menyatakan sama mendapatkan pahala muadzin. Nah, muadzin itu Masya Allah, pahalanya besar
Dan kita bisa mendapatkan pahala itu ketika kita mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Maka ketika tadi kita datang di masjid ketika azan, berdirilah dan ikuti apa yang diucapkan muadzin. Selanjutnya doa dan sholatlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Baru selanjutnya kita melanjutkan apa yang mendengarkan apa yang diucapkan oleh khatib tadi itu. Nah, jangan ketika adzan kita langsung sholat karena kita kehilangan keutamaan. Ya. Lebih penting adanya Ya. ada khotbah. Iya. Gitu ya, bisa dipahami. Jadi nanti mana yang paling utama datang sebelum adzan, perbanyak sholat sunnah. Ketika dalam kondisi yang ditanyakan oleh Pak Bambang tadi itu pas adzan, maka dengarkanlah adzan dan ikutilah apa yang diucapkan muadzin, kemudian diakhiri dengan doa, baru kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Bisa dipahami? Wallahu ta'ala. Itu apakah ada hadisnya Pak, yang apa itu ketika azan itu malah sholat gitu loh, sholat dari mengejar yang khotbahnya itu ada? Nah, itu kadang dengan adanya pemahaman ya bahwa sholat Jumat itu 2 rakaatnya adalah khutbah, ya kan? Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang keutamaan mendengar khutbah. Maka seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi dengan adanya pemahaman 2 rakaat sholat Jumat itu atau sholat Jumat itu adalah pada khutbahnya, dan juga ada yang bahwa keutamaan mendengar khutbah Jumat, maka dia melakukan hal itu. Ya. Tapi sebenarnya tadi kita mendengarkan azan dahulu itu lebih utama, baru kita sholat 2 rakaat. Ya. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan man iktasala yaumul jum'ah, man iktasala yaumul jum'ah tsumma raha ilal masjid, ya, tsumma raha ilal masjid fastama'a wa ansota, ya, ghufira lahu jadi gini bahasanya gini, saya khawatir dalam lafadznya salah. Barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian dia pergi ke masjid mendengarkan khutbah, ini bukannya mendengar, istama'a itu bukannya mendengar tapi memperhatikan. Istama, kalau sami'a itu mendengar, istama'a itu memperhatikan, benar-benar mendengar, memperhatikan dan diam, ya, ghufirallahu, maka dia diampuni, ya, di antara 2 Jumat, jadi 1 minggu itu mabainal Jumat, jadi ditambah 3 hari, jadi dia ampuni dosanya 10 hari. Waman mahsa khuso faqad lago, dan barang siapa yang memegang kerikil maka dia telah sia-sia, tidak mendapatkan keutamaan tadi. Artinya kita itu diminta untuk memperhatikan khutib, ya, memperhatikan isi khutbah, ya, jangan sibuk dengan yang lainnya. Kalau ngantuk itu kan gimana? Nah, kayaknya Artinya gini ya, yang khotbah itu kan nggak ini ya, tidak bersemangat, terus kata menjadikan kita itu ngantuk. iya, masalahnya Apa itu gitu. sama Kayak ini ya, bermain dengan kerikil. Nah, nanti kan saya sampaikan nanti. Jadi dengan adanya tadi, ya, hadis tadi itu keutamaan kita itu untuk mendapatkan tadi, ya, keutamaan mendengar khutbah tadi yang mungkin mendorong orang itu tadi sholat dulu meskipun ketika azan karena ingin mendapatkan keutamaan ini. Itu diantara itu. Nah, tapi kembali ke apa yang saya tadi, jadi kita dengarkan azan baru kita sholat. Jadi ada hadis seperti tadi yang saya sampaikan, man iktasala yaumul jum'ah tsumma raha ilal masjid fastama'a wa ansata ghufira lahu pada Jumat ini wa ziyadati sanad ayam wa man masa khuso faqad lahu atau kama qala Rasulullah. Jadi kalau sudah memegang khuso, memegang itu, maka bukan hanya itu saja, bukan hanya memegang kerikil saja, tapi melakukan sesuatu yang yang ya membuat kita itu ya lalai atau membuat kita itu ya tidak fokus pada ya khutbah tadi itu.
Misalkan Pak Kasanto pakai batik, gitu kan? Itu batiknya danar hadi atau batik keris, gitu kan? Wah, yang salah itu yang melihatnya atau Pak Kasanto yang pakai baju batiknya tadi ya, seperti itu kan? Maka sebenarnya di antara sunnah di hari Jumat itu pakai baju warna putih. Ya, putih. Ya, baju putih itu, pakaian putih itu sebenarnya sangat dianjurkan. Rasulullah SAW menyatakan, albisu min siyabikumul bayat, fa inna min khairi siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian yang berwarna putih karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Dan pakailah kain yang warna putih juga untuk mengkafani si mayit. Nah, seperti itu. Jadi tadi misalkan pakai ini. Terus kemudian apa? Termasuk tidak jarang banyak khotib kita banyak yang makmum Jumat itu mereka tidak ngantuk tapi megang. Ada tidak? Banyak. Nah, itu megang kerikil aja kayak gitu, apalagi megang. Ini megang kerikil itu bahwa ini akiknya apa gitu. Misalnya baca gitu kan. Jadi intinya jangan sampai kita melakukan kegiatan yang membuat kita tidak fokus mendengar khutbah. Karena apa? Menghilangkan keutamaan tadi. Keutamaan mendengar khutbah 10 hari kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak tadi, jadi bukan hanya ngantuk saja, tapi yang lainnya juga seperti itu. Nah, jadi diusahakan sebelum sholat Jumat itu dalam kondisi seger, mandi dulu. Mandi malah ngantuk itu tadi. Gitu ya. Tapi khotbah itu apa itu enggak memberikan semangat gitu. Oh gitu ya, ya. Maka sebaiknya memang ini perlu di ini ya. Khotib itu kalau bisa jangan baca. Kalau baca itu makmum banyak ngantuk. Iya. Nah gitu ya. Nah gitu. Ngerti ya? Tapi usahakan kita semampu sekuat tenaga untuk memperhatikan khotib tadi. Ngerti ya? Karena ini keutamaannya sangat besar. Tapi apakah sholatnya tidak sah kalau kita tidak memperhatikan ketika ngantuk? Tetap sah sholatnya, cuma kita kehilangan keutamaan mendengarkan khutbah tadi itu. 10 hari mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayaknya di Uriantoro nggak ada khutbah Jumatnya itu. Datang gitu kan, sholat 2 rakaat duduk, ya langsung Allah semua. Jangan loh ya, jangan ya. Ya gitu ya. Ngerti ya? Padahal ada yang gitu. Tentang bermain kerikil, yang mungkin tidak ada di sini. Yang ada tuh kotak keliling itu yang apakah juga termasuk pakot lahir? Iya. Tentang kotak keliling ya. Ya. Gini Bapak Ibu, ini untuk kita ihtiyat ya, lebih berhati-hati saja. Itu nanti di hari Jumat itu baiknya kotak itu sudah disiapkan di pintu masuk masjid itu, disampaikan. Dan itu alangkah baiknya 1 minggu atau 1 bulan sebelumnya sudah disosialisasikan. Mulai bulan ini ya, kotak infak di hari Jumat tidak dikelilingkan tapi diletakkan di depan pintu masuk masjid kan itu. Bisa dipahami ya? Karena apa? Itu juga bisa ini juga. Ya kan? Kotaknya putar sampai depannya Pak Kastanto. Beliau tadi itu ya beliau pakai apa? Bukan ngantuk, beliau pakai jaket. Pakai jaket atau pakai rompi. Jaket atau rompi itu kan kantongannya banyak. Nah, beliau itu ketika mau itu lupa uangnya tadi ditaruh kantongannya nggak ada. Ini nggak ada. Dompetnya nggak apa-apa juga. Ternyata setelah kantongnya juga ketemu, ternyata gimana? Di baju yang ada di dalam. Nanti itu kan juga gini lah. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, seperti itu. Termasuk ada orang yang sholat jamaah, termasuk sholat Jumat, itu pakai sarung, simbolnya tulisannya di belakang. Mau nggak mau yang belakang sudah membaca itu. Kaos. Ya, tadi intinya gitu. Intinya maksud saya intinya itu gini. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan kefokusan kita mendengar khatib Jumat. Tadi ya gitu ya. Ya artinya ngerti ya? Bisa dipahami ya. Termasuk tadi Pak Bambang ya, ketika kotak infak tadi itu alangkah baiknya di hari Jumat itu kalau untuk kajian seperti ini nggak apa-apa, diputar nggak apa-apa.
Tapi kalau untuk khutbah Jumat tadi ya seperti itu. Nanti sudah gitu kan sampingnya ngapa tak Pak sibuk men gitu. Iki lho duitku yang gitu. Padahal berkata ansit saja fakot lago. Diam kamu itu telah kehilangan keutamaannya. Apalagi tanya apa tuh Pak rusak-rusuk dari tadi. Iki lho yang di Pak salah siap mau kan gitu. Jadi bukan hanya dianya yang bermasalah, sampingnya pun juga akhirnya kena masalah juga kan itu. Karena dia ibu-ibu ya. Allah taala nggih Pak. Kalau misalnya kita datang sholat Jumat itu sudah terlambat, sudah mulai masuk khotbah, terus kita datang, sebaiknya kita langsung duduk mendengarkan atau kita sholat tahiyatul masjid. Ikhwati fillah, ketika kita sholat Jumat ya, kemudian karena satu dua hal kita datang tidak di awal waktu, khotib sudah berdiri dan sudah berkhutbah, maka ketika kita masuk ke dalam masjid kita sholat 2 rakaat dahulu, sholat tahiyatul masjid, jangan langsung duduk. Seorang sahabat pernah hal ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika beliau itu khutbah Jumat, seorang sahabat masuk ke Masjid Nabawi langsung duduk. Rasulullah itu kalau menegur itu penuh dengan hikmah, sangat bijak sekali. Beliau itu mengatakan, as-sholaita, apa kamu telah sholat? Ya, belum ya Rasulullah. Kum fasoli, berdirilah maka sholatlah. Nah, maka ketika kita mengalami hal yang sama, masuk ke dalam masjid sholat Jumat, imam sedang khutbah, maka sholatlah 2 rakaat, kemudian setelah selesai baru dengarkan khutbah tadi itu. Jangan langsung duduk, karena ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW meminta itu. Dan ini masuk dalam keumuman hadis. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusolli rakaatain, hatta yusolli. Janganlah kalian masuk ke dalam masjid. Ya, apabila kalian masuk masjid, apabila kalian masuk ke dalam masjid, janganlah kalian langsung duduk sebelum kalian sholat 2 rakaat. Gitu ya. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga kaitan dengan sholat, manakala kita jadi imam, apa yang harus kita lakukan ketika kita jadi imam itu batal dalam kondisi berdiri atau setengah berdiri. Kemudian yang kedua kaitannya dengan sholat fajar. Itu kan terkadang kita itu karena sesuatu hal terjadi kita itu tidak sempat mensalat sholat fajar. Ini sampai mungkin sudah enggak. Tapi ada satu tempat untuk membaca. Nah, waktunya itu gimana? Baik, ikhwati fillah. Terkait dengan imam yang batal ini, supaya tidak ada khilaf, tidak membuat masyarakat bingung nanti. Jadi ketika kita imam, terus kemudian misalkan ya kita buang angin, batal kan, buang angin batal, maka kita langsung selesaikan sholat kita karena kita batal, terus kemudian kita menarik salah satu jamaah belakang kita untuk meneruskan sholat tersebut. Ya, dia menjadi imam. Itu tidak ada masalah. Kalau nanti ada hadisnya, ada hadisnya, tapi saya tidak akan ini karena mungkin nanti malah menjadikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Ya, kecuali kalau kita sudah lama mengaji tentang fikih, itu ada tentang hal seperti itu, maka boleh imam itu intaziruni, tunggu dulu, saya berwudu, kemudian dilanjutkan. Tapi ini saya kira nggak perlu dibahas di sini karena nanti seperti nanti antum yang menyampaikan di tengah masyarakat, jadi malah fitnah di tengah masyarakat itu. Nanti kalau sudah ngajinya fikih itu sudah lama baru kita itu ya. Ya, jadi nanti kita tarik salah satu jamaah di belakang kita untuk menjadi imam, melanjutkan sholat itu. Dan kemudian kita dapat masuk ke dalam jamaah menjadi makmum. Itu yang bisa dijadikan sebagai panutan. Hal ini yang bisa kita lakukan dan insya Allah tidak menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian terkait dengan sholat fajar atau sholat qobliyah subuh ya. Sholat qobliyah subuh sering kita sampaikan bahwa ini adalah sholat yang memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Rasulullah menyatakan rakaat qoblal fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2
2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ketika kita ya ada waktu, kalau kita ya setelah mendengar azan segeralah sholat 2 rakaat itu. Kemudian kita pergi ke masjid. Karena memang sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki itu di rumahnya kecuali sholat wajibnya. Maka perbanyak sholat di rumah. Adzan terdengar langsung sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Kemudian kita ke masjid, masuk ke dalam masjid belum qomat, kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dan kemudian baru kita sholat jamaah sholat subuh. Tapi kalau kita mendengar qomat, ya, atau kita bangun sudah ketahuan mendengar di qomat, kita berwudu langsung qomat, ya sudah kita ke masjid sholat subuh. Kemudian ya dalam hal ini para ulama itu yang menyatakan karena begitu besarnya nilai qobliyah subuh, maka boleh dilakukan untuk mengqadanya setelah sholat subuh itu. Maka di negara-negara Arab sana kita akan lihat itu banyak orang yang setelah sholat subuh itu sholat 2 rakaat lagi. Padahal itu adalah tempat waktu di mana kita tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah yang ada sebabnya nggak ada masalah. Tapi sholat sunnah mutlak nggak boleh, ya kan? Maka kita ini orang ini ternyata sholat 2 rakaat qobliyah subuh di qada gitu. Nah itu langsung setelah sholat subuh lakukan itu, ya. Jangan menunggu, ya. Karena seperti itu ya. Gitu ya. Allah Taala alam. Makanya tadi terkait dengan masih ada kaitan dengan itu tadi ya, batal imam batal. Itu kan kemarin saya dapat kiriman itu terkait dengan meninggalnya seorang imam di mana Aceh sama itu kok ini ya, yang belakang itu maju, imamnya maju kemudian menyelesaikan sampai selesai sholat baru ditolong, ataukah lebih baik ada sebagian yang menolong atau ini gimana? Ikhwati fillah. Jadi ketika ada ya peristiwa, misalkan ya baik itu imam ataupun jamaah di samping kita yang dalam kondisi sholat dia sakit, jatuh atau bagaimana, itu boleh kita menyelesaikan sholat kita dan kita menolong dia. Apalagi kalau mohon maaf ya, kalau ketahuan dia jatuh gitu kan langsung gitu, maka kita boleh membatalkan sholat kita, kemudian kita menolong. Ada yang namanya mufaraqatus shalah lil hajah. Ini terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Ya, Mu'az bin Jabal, sahabat Rasul ya, yang sangat paham tentang fikih, sehingga Rasulullah SAW ketika itu mengutus ke Yaman. Beliau ketika itu ya, Mu'az bin Jabal ini pernah jadi, atau beliau kan masya Allah ya, bukannya pernah, tapi beliau sering menjadi imam, dan beliau ketika imam sholat isya itu membaca bacaan yang sangat panjang. Memang sunnah itu sholat isya dan sholat subuh terutama itu bacaannya panjang. Kalau sholat duhur itu bacaannya panjang, sholat asar setengah dari sholat duhur bacaannya. Nah, sholat subuh itu juga panjang ya, tapi kalau bacaannya bagus nggak terasa panjang itu. Kalau bacaannya seperti kita panjang itu ya makmumnya besok berkurang pasti. Gitu. Ya. Rakaat pertama gitu kan, pengen ikut sunnah Rasul kan, sholat Jumat subuh itu alif lam sajadah. Rakaat kedua alif insan. Ya, hal atau insan dan selanjutnya itu surat apa? Rakaat pertama apa? Surat alif lam sajadah. Kita membaca dengan ya bacaan seperti suara kita itu bisa jadi besok lusa jamaah kita berkurang. Tapi kalau bahasanya bagus, nah ini Mu'az bin Jabal masya Allah, beliau itu imam sholat isya. Beliau masuk seorang sahabat yang sangat faqih ya, bacaannya bagus. Tapi ketika itu beliau itu sangat memperpanjang bacaan sholat isya. Disebutkan beliau itu membaca surah Al-Baqarah, ada yang menjawab Ali Imran, ada yang menjawab An-Nisa. Yang jelas dia membaca surat yang sangat panjang. Kemudian seorang sahabat yang dia menjadi makmum beliau itu membatalkan sholat dan sholat sendiri di belakang. Paham ya? Maka setelah selesai terjadi itu, dua-duanya nggak terima. Mu'az nggak terima, dia juga nggak terima. Akhirnya dua-duanya datang kepada Rasulullah SAW.
Maka Rasulullah SAW ketika mendengar apa yang terjadi, mereka mengatakan, Rasulullah mengatakan, afatan anta ya Mu'adz, afatan anta ya Mu'adz, afatan anta ya Mu'adz. Apakah kamu akan membuat fitnah? Apakah kamu mau membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat? Itu 3 kali Rasulullah mengulanginya. Kalau kamu menjadi imam, faqra wasyamsi waduha, dan beliau menyebutkan beberapa ayat beberapa surat yang lainnya. Wasyamsi waduha, baca asyams, baca ini. Karena sesungguhnya di belakang kamu itu ada orang yang sudah tua, ada orang-orang yang masih kecil, ada orang sakit, dan ada orang-orang yang memiliki keperluan, hajat. Jadi apa yang dilakukan sahabat tadi nggak ada masalah, nggak bermasalah. Mufarakah namanya, mufarakah itu salah. Bisa dipahami ya? Nah ini kalau kasusnya orang di samping kita jatuh seperti itu juga nggak ada masalah, kita batalkan, kita tolong itu, kita nanti sholat sendiri selanjutnya. Bisa dipahami ya? Apalagi misalkan kalau kita tahu bahwa tadi ya kelihatannya ini bahwa dan nggak ada masalah, karena menyelamatkan satu nyawa muslim itu seperti menyelamatkan dunia dan seisinya, kan seperti itu. Jadi gitu ya, kalau yang disampaikan oleh Pak Kasanta itu saya tidak tahu secara detailnya pastinya, tapi yang jelas hal ini tentunya kalau terjadi di sekitar kita, ya kita langsung segera menolong. Ngerti? Allah Ta'ala alam. Ya. Lagi Pak, ini ya peristiwa nyata ya 3 tahun yang lalu salah satu jamaah di masjid saya itu mati ketika khutbah. Meninggal. Pada waktu itu mungkin nggak rusak ya. Khutbah itu baru dimulai ke tempat waktu itu Pak On. Nah ketika dia setelah sholat itu ambruk, ketika itu suara ustaz sehingga nadinya setelah nadinya itu udah positif, akhirnya lanjutkan Pak Ono, akhirnya khutbah dilanjutkan. Itu gimana Pak? Sehingga mayit itu masih hidup situ. Betul ini ya Pak, 3 tahun yang lalu mati ketika khutbah. Meninggal ya? Iya. Wafat ketika khutbah. Ya sama seperti yang kita sampaikan tadi itu, harus ada yang mengurusnya. Ya, 3 orang, 4 orang. Ini kan ya, jadi kita dituntut untuk mendengar khotib. Kita harus itu Pak. Tetapi ada kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Ya. Sesuatu yang berat itu akan datang kemudahan. Ya. Setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan di dalam Islam. Maka dalam kondisi sampai seperti tadi kan ya saya sampaikan tadi tentang hadis Mu'adz bin Jabal, maka semestinya harus ada yang segera mengurusnya, karena kita belum tahu apakah beliau sudah meninggal ataupun belum. Kalau memang baru serangan jantung dan masih bisa ya kan, kita seperti itu. Nadinya yang nadinya yang bergerak mati lah, saya lanjutkan. Tapi dipersingkat dengan beberapa syarat terpenuhi. Iya, itu antum pernah mendengar ya bahwa sebuah hadis itu idza shtadal harru fa'abriduhu bis-shalah. Ya, fa inna syiddatal hari min fahri jahannam. Kalau sholat waktunya sangat panas, maka tunggulah sampai waktu itu tidak panas. Karena panas itu adalah bagian dari busan daripada api neraka. Maksudnya gini, sholat duhur kalau di negeri Arab, ya pas musim panas itu kan adanya sampai 1:30. Itu masuk duhur itu berapa? Sekitar 1:30. Itu baru masuk duhur. Pakai AC. Nah, kalau pas panas banget itu kan kita keluar dari rumah kan luar biasa. Itu nggak apa-apa diundur sholatnya itu nanti. Adanya ya seperti itu, tapi sholatnya bisa 2:30 jamaah di masjid. Biasanya di Sudan, ya di negeri Sudan itu kayak gitu. Diundur, kata teman saya itu sampai mendekati asar. Bahkan sholat Jumat pun diundur seperti, karena ini bukan, itu juga implementasi sebuah hadis Rasulullah SAW. Nah, ketika ada masyaqqah seperti ini, kan ada kemudahan. Apalagi tadi itu, ketika ada orang yang seperti itu, perlu dibantu, perlu ya nggak apa-apa. Kita batalkan sholat kita selesaikan, ya itu tadi itu, atau ya tadi yang ditanyakan juga sama, khutbah tadi juga seperti itu, beberapa kaum muslimin mengurusnya, kemudian dia bisa melanjutkan sholat. Ya, kalau memang tidak bisa sholat karena mengurus itu, maka dia sholat duhur selanjutnya, bukan sholat Jumat 2 rakaat itu. Gitu ya, Allah Ta'ala alam. Saya monggo.
Wayahe. Saya mau bertanya Ustaz, waktu diharapkan saya sudah pernah umrah sama Pak Ibu dan saya di Masjid Nabawi itu melihat beberapa kejanggalan-kejanggalan seperti itu yang belum saya ketahui. Yang pertama yaitu sholat sambil membaca ponsel atau HP. Itu bahkan dilakukan oleh orang Arab asli. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Yang kedua tentang hafiz Al-Quran yang meminta sedekah sedekah ke orang lain supaya didoakan. Kan katanya hafiz itu kan doanya mustajab. Nah itu setiap saat kami datang ke penjualan ada hafiz tertentu yang jualan, nah itu meminta sedekah. Nah itu bagaimana hukumnya seperti itu? Hafiz Al-Quran. Nah itu dagang, tapi meminta sedekah ke orang lain supaya orang lain itu didoakan seperti itu. Nah itu juga setiap orang. Bahkan saya di Masjid Nabawi pun juga ngobrol sama hafiz, meminta sedekah kepada saya supaya saya didoakan. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Baik, ikhwati fillah. Pertama, ya terkait dengan sholat dengan membaca Al-Quran yang ada di HP. Ya. Kita itu sholat kan ketika sholat sendiri ya, kita tuh pengen itu kan bacaan kita tuh panjang. Karena Rasulullah SAW itu ketika sholat munfarid, yaitu sholat sunnah, ya sholat sunnah sendirian, itu Rasulullah bacanya panjang. Apalagi qiyamul lailnya sampai kakinya itu seperti itu. Nah, kita pengen itu. Tapi hafalan kita cuma kelasnya alam masyarah sampai An-Nas gitu kan. Nggak bisa seperti itu gitu kan. Nah, maka boleh nggak kita itu membaca surat-surat pendek saat sholat dengan bantuan Al-Quran? Kan ada Quran yang besar itu, besar. Nggak ada masalah. Atau Quran yang biasa kita pegang yang Quran saku yang kita baca. Terus kemudian setelah itu kita kembalikan, kita ruku, kita dan sujud. Itu boleh, nggak ada masalah. Dan sekarang di HP sudah ada aplikasi Quran. Boleh nggak itu? Tidak ada masalah. Sebagaimana. Asalkan ya kita harus berhati-hati kalau bisa ketika sholat membuka aplikasi itu data dimatikan. Nanti data nyala, ada WhatsApp masuk, ya itu dibaca bukan Qurannya, tapi WhatsAppnya gitu. Nah itu. Ataupun bisa dipahami ya. Itu nggak ada masalah. Ya. Karena juga para ulama sepakat bahwa kita nggak apa-apa membaca Al-Quran dengan menggunakan aplikasi yang ada di HP. Baik, itu maka sholat juga tidak mengapa. Dan yang kedua, terkait dengan membacakan Al-Quran ya untuk ya doakan dan tadi itu. Jadi gini, antum pernah mendengar ya bahwa sebaik-baik khairu matakhattum khairu matakhattum ajri kitabullah. Jadi sebaik-baik mendapatkan upah itu dari mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik upah yang diterima seseorang itu dengan mengajarkan Al-Quran. Jadi nanti kalau ada seorang mengajar TPA, itu mohon ibu-ibu ngasih sing akeh itu. Ojo ngeles anake jelaske bayar 200.000 ora apa-apa, guru ngaji SPP-nya 15.000 20.000 ngajar ngaji yuk njaluk ora ikhlas itu. Enggak, itu salah cara berpikir kita. Paham ya? Sekarang gini. Tapi hal ini pun juga harus kita pahami. Kalau salah niatnya itu nggak benar. Jadi gini, ada hadis yang lainnya bahwa janganlah kamu mengambil muadzin yang dia itu mengambil upah atas azannya. Paham ya? Orang azan nggak boleh meminta upah dari azannya. Ini gimana maksudnya? Jangan hanya difahami kalau dia menjadi muadzin nggak boleh digaji. Nah, ini artinya gini, saya mau adzan di masjid ini asalkan setiap bulannya 2 juta. Suara saya kan terbaik di Uriantoro. Saya mau adzan di Masjid Agung ini asalkan setiap bulan 2 juta. Kan itu kan. Kemudian ketika datang, wah ini adzan kita ini. Cuma ya apa? Saya adzan insyaallah, tapi jangan lupa ya 200.000 sekali suara. Itu boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau dia adzan, kemudian ya dia adzan ada yang memberinya atau memang ditetapkan oleh takmir ya muadzin ini ya udah kita gaji sebulan 2 juta atau 1.500.000. Itu boleh nggak? Tidak ada masalah. Sudah pahami ya?
Maka yang tadi itu, kalau dia itu misalkan mengajarkan Quran kita beri, tidak ada masalah. Tetapi dia kalau sudah ya meminta-minta dan sebagainya itu, ya sebaiknya ke yang lainnya saja sedekah kita. Seperti bisa dipahami ya. Apalagi dia adalah seorang pedagang, peniaga dan seperti itu. Jadi kita memahami hadis harus lebih apa? Ya, dalam ya, lebih dalam, komprehensif, seperti itu, menyeluruh gitu. Benar ya Bapak Ibu ya? Ini non sewu kita lebih meskipun santai kayaknya lebih seperti ini ya. Bulan depan ketemu kawan ya? Nanti aja ya. Jadi Ustadz bertanya, santri menjawab gitu. Gitu ya? Gitu ya. Apa ya? Wallahu ta'ala alam. Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.